مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه وتعب بدعوته إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita duduk sebentar untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memperberat timbangan amal kebaikan di akhirat dan bisa mendapatkan manfaat di dunia untuk kita dan keluarga serta masyarakat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, judul kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang madzhabul aqidah al-islamiyah, yaitu mazhab-mazhab dalam akidah Islamiyah. Allah Ta'ala berfirman di surat Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatil lil alimin. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala itu adalah penciptaan langit dan bumi serta perbedaan bahasa kalian serta perbedaan warna-warna kalian. Itu semua adalah tanda-tanda untuk orang-orang yang memiliki ilmu, yang memiliki akal, memiliki basirah ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, perbedaan adalah merupakan keniscayaan ya. Kita tidak bisa memaksakan manusia dalam berbagai latar belakang, apakah itu suku, ras, bahasa dan sebagainya, maka ini pasti akan menjadi khasanah perbendaharaan yang masing-masing diharapkan sinergis ya. Bukan untuk kita pertentangkan, tetapi sebisa mungkin adalah dalam rangka untuk ta'awun di antara kita untuk kebaikan ya. Nah, dalam masalah akidah Islamiyah ya, sebelum kita membahas lebih lanjut perlu kita mengetahui tentang definisinya secara singkat ya, tentang apa itu mazhab dan apa itu definisi dari akidah Islamiyah. Al-madzahib itu bentuk jamak ya, mufradnya adalah madhab. Madhab secara bahasa, al-madhab itu adalah at-tariqah, bisa bermakna metode ataupun cara ya. Juga bisa bermakna al-mu'taqad, sesuatu yang diyakini, atau juga bisa bermakna al-maslak, tempat untuk kita berjalan, yang kita lalui ya. Dan masih banyak lagi arti secara bahasa. Sedangkan secara istilah itu adalah sebuah aliran pemikiran tentang sesuatu yang metodologi dan konsep dasar pemikirannya telah baku dibuat oleh pendirinya, lalu dijadikan acuan oleh pengikutnya. Jadi secara singkat, madhab itu adalah merupakan wijhatun nadhar, sudut pandang, pendapat dari seseorang yang dia memiliki kapasitas keilmuan ya, memiliki posisi makom sebagai seorang alim ya, seorang faqih kalau dalam bidang fikih ya,
yang mana dalam hal ini kita bicara tentang masalah atau dalam bidang akidah ya. Jadi kalau madhab ini adalah bisa bermakna pendapat, bisa berarti sekte, bisa berarti sebuah aliran dan sebagainya. Intinya dia adalah sebuah pola pikir yang baku yang telah dibuat oleh ulama yang dijadikan acuan oleh para pengikutnya. Dia telah diakui kepakarannya sehingga memiliki banyak pengikut. Yang kita kenal itu adalah madhab dalam bidang fikih. 4 madhab dalam bidang fikih itu yang sudah paten dan banyak diikuti oleh kaum muslimin di dunia ya. Ada madhab Hanafi yang dirintis oleh Al-Imam Abu Hanifah, kemudian adalah madhab Maliki yang dirintis oleh Al-Imam Malik, kemudian yang ketiga adalah madhab Syafi'i oleh Al-Imam Syafi'i, dan yang keempat adalah Al-Madhab Al-Hambali yaitu oleh Imam Ahmad. Ini semuanya adalah dalam hal fikih, yang mana secara akidah, ideologi semua madhab ini sama ya. Mereka adalah dalam bidang akidah mengacu pada madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sedangkan apa itu definisi dari akidah? Al-akidah secara bahasa itu bermakna al-azmu al-muakkad, yaitu sebuah azam, kemauan tekad yang kuat ya. Sedangkan secara istilah, akidah Islamiyah ini sudah menjadi sebuah disiplin ilmu, al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i al-aqdiyah yang kaitannya adalah dengan masalah keyakinan ya, masalah akidah. Al-muktasab min adillatiha al-yakiniyah, yang diambil dari dalil-dalilnya secara yakin. Kalau fikih itu adalah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi kalau definisi ini mirip dengan definisi fikih ya. Kalau definisi fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya adalah aplikatif, praktis. Kalau akidah bil ahkam asy-syar'iyyah al-aqdiyah, yang kaitannya dengan masalah keyakinan, masalah keilmuan ya, masalah yang terkait dengan masalah keimanan. Sedangkan kalau fikih itu diambil dari dalil-dalil secara rinci, sedangkan kalau akidah diambil dari dalil-dalil yang yakin. Dalil yang yakin ini apakah itu dari Al-Qur'anul Karim ataukah dari hadis-hadis yang sahih, walaupun tidak sampai pada derajat yang mutawatir. Walaupun itu derajat secara kuantitatif, jumlah perawinya itu adalah ahad ya, tidak sampai pada derajat mutawatir, selama status dan kualitasnya itu adalah sahih, maka itu bisa menjadi dalil dalam bab akidah. Ini menurut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis yang sahih, yang ahad itu adalah merupakan dalil dalam bab akidah. Karena selama itu bisa dipertanggungjawabkan ya, hadis yang sahih ini memiliki kualifikasi, terpenuhi syarat-syarat 5 poin, apakah itu dalam hal sanadnya yang bersambung, perawinya yang adil, perawinya yang memiliki kekuatan hafalan, kemudian jauh terlepas daripada illah, yaitu cacat ataupun keanehan ya, yang tidak menyelisih perawi lain yang lebih kuat. Jadi 5 syarat itu terpenuhi, maka tidak ada alasan kita untuk menolak hadis yang ahad ya. Ini dalil-dalil yang yakin ya. Nah, jamaah sekalian, pada awalnya Islam ini satu ya, disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Para sahabat mengambil ilmu Islam ini, pengajaran Islam dari Rasul SAW secara langsung ataukah secara beruntun dari sesama para sahabat yang lain.
Namun di kalangan sahabat generasi pertama ini masing-masing juga memiliki keberagaman ya. Ada yang dari Muhajirin, ada yang dari Ansor, ada yang di luar Jazirah Arab, dan berbagai macam latar belakang lainnya ya. Sehingga masing-masing memiliki keberagaman ya, pemikiran dan latar belakang budaya, suku dan sebagainya. Nah, kita lihat bibit-bibit perbedaan pendapat itu muncul itu pada saat ada semacam fitnah ataupun cobaan yang berat ya, yang menimpa kaum muslimin. Kita lihat dari Khulafaur Rasyidin ya, apakah itu Abu Bakar, Umar, Utsman ataupun Ali ya. Dari keempat khalifah ini, kisah meninggalnya masing-masing ini kan fenomenal ya. Umar, kemudian Utsman dan Ali ini adalah para syuhada yang dibunuh oleh musuh-musuh Islam ya, yang tidak ingin Islam ini jaya. Bahkan tentang meninggalnya Abu Bakar pun ini masih ada khilafiyah, perbedaan pendapat ya. Sebabnya itu kenapa? Kalau yang umum populer yang kita baca itu kan sebabnya karena sakit. Tapi sakitnya itu separah apa itu kan tidak kita ketahui secara detail ya. Dan bahkan menurut sebuah riwayat meninggalnya Abu Bakar ini diakibatkan oleh racun yang dampaknya tidak secara langsung ya. Artinya apa? Bahwa ada sejak zaman Abu Bakar orang-orang yang tidak suka dengan eksistensi Islam, dengan keberadaan para pemimpin Islam ini ya. Kemudian pada zaman Umar dan puncaknya itu adalah pada zaman Utsman, yang mana beliau dibunuh dengan secara tragis ya. Jadi kita tahu sendiri bagaimana kisahnya ya. Beberapa sahabat kena provokasi ya, untuk mengepung rumahnya Utsman pada saat musim haji ya. Dan beliau dibunuh pada saat membaca mushaf Al-Quranul Karim yang beliau susun sendiri. Bahkan dari darah yang terciprat dari kepalanya, yang itu adalah dipukul ya kepalanya dengan pedang, kemudian darahnya sampai memuncrat ke mushaf yang beliau baca sendiri. Sesudah dibunuh pun juga keluarga besarnya tidak boleh menguburkan Utsman bin Affan. Dilarang oleh para pembunuh ini, diancam siapa yang mau menguburkan jasadnya Utsman ini akan juga dibunuh oleh mereka. Jadi ini kisah yang sangat strategis. Maksudnya sangat fenomenal dan sangat tragis ya. Sampai saat itu ya cukup lama tidak terkuburkan, tidak terurus, dan ada ancaman dari salah satu Ummul Mukminin, Ummu Habibah. Beliau mengancam kepada para pembunuh, seandainya Utsman ini tidak boleh diurus jenazahnya, tidak boleh dikubur, maka aku akan keliling Madinah dalam keadaan jilbabku aku buka. Itu ancaman dari Ummu Habibah. Baru kemudian para pembunuh ini tergerak hatinya untuk memberikan izin kepada keluarga besarnya untuk mengurus jenazahnya. Itu pun hanya terbatas beberapa orang saja, mungkin hanya sekitar 6 orang yang boleh untuk mengurus jenazahnya Utsman ini. Inilah bibit perbedaan ya yang diantara kalangan sahabat. Kemudian pada zaman Ali bin Abi Thalib ya lebih puncaknya lagi ya, lebih meningkat lagi perbedaan di kalangan sahabat. Ada perang Jamal, ada perang Siffin yang sebabnya itu ya hampir sama. Kubu Ummul Mukminin Aisyah, ada juga Thalhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam ingin menuntut supaya meninggalnya Utsman ini diusut secara tuntas. Sementara Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah melihat skala prioritas yang lainnya. Kaum muslimin saat itu belum kondusif. Kalau diusut masalah ini akan terjadi dampak yang lebih berat di kalangan mereka. Jadi menurut Ali ini masih belum prioritas. Sementara menurut kalangan dari Ummul Mukminin serta para sahabat yang lain itu harus
harus diusut secara tuntas. Dan mereka menuduh kelompok yang membunuh Utsman ini berada ataupun minta perlindungan di bawah kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya terjadilah perang Jamal yang terjadi pada tahun 36 Hijriah itu, yang memakan korban yang tidak sedikit ya. Matinya sekitar 45.000 kaum muslimin yang meninggal dari kedua belah kubu ya. Ini sebuah peristiwa yang memilukan ya. Kemudian dilanjut dengan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Ini pun juga hampir sama sebabnya, karena ya dari kalangan Muawiyah ini juga menuntut supaya ada kisos ya, ataupun pengusutan pembunuhan Utsman. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib tidak menginginkan seperti itu ya. Kemudian Muawiyah yang pada saat itu menjadi gubernur Syam sudah beberapa periode itu dibaiat oleh kaumnya. Jadi ada dualisme kepemimpinan saat itu antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Akhirnya kemudian sepakati tahkim ya, kesepakatan damai antara kedua kubu masing-masing. Dari Muawiyah mengutus seorang negosiator yang bernama Amr bin As, dari Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Musa al-Asy'ari, untuk negosiasi apa kira-kira kesepakatan damai di antara dua kubu ini. Dibuat kesepakatan masing-masing dari dua kubu, khalifah ini mengundurkan diri. Baik itu Muawiyah itu harus mengundurkan diri, Ali juga mengundurkan diri pada kekhilafahan. Itu akhirnya sepakat masing-masing mundur. Nah, akhirnya menurut sebuah riwayat setelah masing-masing mundur, itu Amr bin As membaiat ulang Muawiyah. Tapi riwayat ini dhaif ya. Ini hanya sebuah riwayat yang itu adalah dhaif. Itulah yang akhirnya memicu perbedaan di antara mereka, dan terjadilah perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Hanya selisih 1 tahun saja dari perang Jamal. Perang Jamal 36 Hijriah, perang Siffin 37 Hijriah. Jadi kalau perang Jamal tadi korbannya itu ya sekitar 25.000 ya, sedangkan perang Siffin tadi yang 45.000, yang lebih banyak ya. Nah, inilah jamaah sekalian awal perbedaan di antara mereka, yang mana semua ini tujuannya aslinya baik ya, tapi ada provokator yang menyusup ke masing-masing barisan dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang munafik, yaitu yang disebut dengan aliran Sabaiyah ya. Kalau pada zaman awal-awal Islam itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ya, yang ada di Madinah, orang Yahudi yang dia itu menyusup ke barisan kaum muslimin. Nah, sementara pada zaman-zaman Utsman, pada zaman Ali itu juga namanya hampir sama, yaitu Abdullahnya, tapi ibnunya Ibnu Saba. Jadi nama Abdullah belum tentu baik juga ya, aslinya atau artinya baik, tapi performanya kepada masing-masing ya beda. Abdullah bin Ubay itu awal-awal Islam, sedangkan Abdullah bin Saba ini pada masa-masa Utsman ataupun Ali itu, sehingga yang mengikutinya itu disebut Sabaiyah. Inilah yang mempertentangkan perbedaan ya. Kalau pada zaman Utsman itu dipertentangkan antara kebijakan-kebijakan Utsman yang itu ada unsur KKN-nya. Beliau mengangkat beberapa pejabat yang disinyalir dia adalah masih kerabatnya, tapi punya kompetensi, bukan semata-mata kedekatan dalam hal keluarga, kekerabatan, tapi pejabat ini punya kemampuan untuk manajemen, untuk kapasitas kepemimpinan dan sebagainya. Ini diangkat oleh Utsman. Kesenjangan antara para sahabat yang mampu secara finansial, secara ekonomi, dengan para sahabat yang kurang mampu itu berusaha untuk dibeda-bedakan ataupun dijauhkan kesenjangan ini. Inilah yang menjadi tema-tema perbedaan di kalangan para sahabat saat itu, sehingga terjadilah perbedaan. Ada dua kelompok yang tidak masuk pada golongan Ali ataupun golongan Muawiyah, itulah yang disebut dengan kelompok Khawarij, dari kata-kata kharaja. Kharaja ini keluar ya, tidak ikut kelompok masing-masing, karena menganggap masing-masing ini tidak berhukum mengikuti Al-Quran.
tapi mengikuti pendapat pribadinya Amr bin As ataupun Abu Musa al-Asy'ari. Itu ijtihadnya dari kelompok Khawarij. Yang kelompok Khawarij ini adalah pada tahap-tahap berikutnya dikenal sebagai kelompok yang keras, yang ekstrim, kelompok yang radikal. Ini bisa kita lihat dari pendapat-pendapatnya ya. Langsung kita kepada tema pertama, yaitu dalam masalah keimanan dan masalah kekufuran. Jadi pada masalah ini ada perbedaan antara madhab-madhab di dalam akidah Islamiyah. Yang saya katakan kelompok Khawarij ini adalah kelompok yang ekstrim dalam hal keimanan dan kekufuran. Mereka menganggap bahwasanya iman itu adalah keyakinan dan sebuah ucapan serta amalan. Itu ada kemiripan dengan pemahaman kita, tapi bedanya adalah menurut Khawarij iman itu adalah sempurna, tidak ada pengurangan. Seorang yang sudah mengatakan kalimat syahadat dan dia sudah mukmin, maka dia sempurna keimanannya, tidak berkurang. Mohon maaf ya, ini malah kebalikannya. Jadi dia tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, harus posisinya seperti itu. Sehingga konsekuensinya orang mukmin yang berdosa besar dalam bab ini menurut orang-orang Khawarij itu hukumnya keluar dari Islam, menjadi kafir ya, begitu. Jadi kelompok Khawarij ini ada konsekuensinya atau dampaknya adalah dia kelompok takfiri yang mudah untuk mengkafirkan. Jadi kalau orang mukmin muslim yang berdosa besar maka dia keluar daripada Islam. Karena Islam itu harus sempurna, Muslim itu harus sempurna. Kalau dia melakukan pelanggaran dalam hal kemaksiatan, maka dia keluar dari Islam, tidak iman lagi ya, kafir, dan nanti di akhirat dia abadi di neraka. Itu menurut pendapat daripada Khawarij. Kebalikan dari pendapat Khawarij ini adalah kelompok Murji'ah. Murji'ah ini dari kata-kata roja, dia memiliki optimisme yang berlebihan, tidak ada khaufnya sama sekali, tidak ada kekhawatiran. Jadi orang-orang mukmin menurut Murji'ah itu adalah orang-orang yang mengatakan iman, mengucapkan ya, kemudian hatinya juga beriman, mengamalkan, serta keimanannya terus-menerus sempurna, tidak luntur, tidak hilang oleh perbuatan-perbuatan maksiat ataupun dosa-dosa besar. Jadi dia optimis selalu dalam keimanannya, tidak berkurang dengan dosa-dosa ataupun kemaksiatan. Jadi dia selalu dalam keadaan mukmin yang sempurna, tidak berkurang sedikit pun kemaksiatannya. Itu pendapat dari orang-orang Murji'ah. Nah, ada lagi yang ketiga adalah pendapat dari Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini kelompok yang melepaskan diri dari pengajian taklim halakohnya Hasan al-Basri, yang perintisnya adalah Wasil bin Atha. Jadi pertanyaannya ketika itu ya, Wasil bin Atha menanyakan kepada Hasan al-Basri, wahai Imam Hasan al-Basri, apa hukum orang mukmin yang berdosa besar? Maka Hasan al-Basri memberikan jawaban yang sebagaimana kita pahami ya. Tapi Wasil bin Atha ini tidak puas dengan jawaban dari Hasan al-Basri, maka dia menyendiri dengan kelompoknya. Maka para ulama memberikan komentar, i'tazala Wasil bin Atha. Jadi Wasil bin Atha ini melepaskan diri, menyendiri dan membuat kelompok tersendiri. Dan menurut dia yang tepat orang mukmin yang berdosa besar itu berada pada manzilatun baina manzilata ini, satu tempat di antara dua tempat. Dia tidak termasuk mukmin dan tidak termasuk kafir, itu di dunia. Sementara kalau di akhirat nanti dia itu berada di neraka. Itu menurut orang-orang Mu'tazilah ya. Jadi mereka aliran Mu'tazilah ini banyak menekankan kepada masalah rasional ya, akal. Sementara yang keempat, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tahu bersama dalam masalah iman ya, kita meyakini iman itu adalah tasdiqu bil qalbi, meyakini dalam hati, al-iqraru bil lisan, menyatakan dengan lisan kita, kemudian al-amalu bil jawarih, melaksanakan dengan anggota badan kita.
yazidu bitta'ah wa yanqus bil ma'asi. Iman itu pasang surut, fluktuatif, bertambah dengan keimanan, berkurang dalam hal kemaksiatan ya, karena kemaksiatan. Sehingga pasang surut iman ini. Kadang-kadang iman kita naik, kadang-kadang iman kita turun. Orang mukmin yang berdosa besar, maka hukumnya dia adalah fajir atau fasik selama tidak melakukan sebuah amal-amal yang membatalkan ya, di antara pembatal kalimat syahadah ya, nawaqidu asyhadatin, nawaqidul iman itu. Jadi dia hukumnya fasik, hukumnya fajir. Itu pada saat di dunia. Kalau di akhirat, selama dia belum bertaubat ya, maka tahta masyiatillah, tergantung pada kehendak Allah Ta'ala. Apakah dia diampuni oleh Allah? Ini dengan catatan kalau dia tidak bertaubat ya. Apakah Allah mengampuninya ataukah Allah tidak mengampuninya? Itu berada pada kehendak Allah Ta'ala. Inilah sekelumit tentang masalah iman dan masalah kufur ya, tentang dalam hal sekte-sekte atau di madhab-madhab Islamiyah atau akidah Islamiyah. Yang kedua, temanya adalah tentang masalah sifat-sifat Allah. Nama dan sifat-sifat Allah ini banyak sekali perbedaan di antara kaum muslimin ya. Yang mana kalau kita amati bahwa bisa kita simpulkan dalam hal sifat Allah ini ada 4 kelompok di antara kelompok-kelompok Islam. Kelompok pertama dan kelompok 2 ini kelompok yang batil. Sementara kelompok 3 dan keempat ini bisa kita pilih ya, mana yang sesuai dengan keinginan kita. Kelompok yang pertama dalam hal sifat-sifat Allah itu disebut dengan kelompok al-musyabbihah. Kelompok yang mendeskripsikan, menggambarkan Allah Ta'ala seperti makhluk. Mujassimah atau musyabbihah ya, sama, maksudnya sama. Jadi mendeskripsikan Allah memiliki sifat seperti sifatnya makhluk. Ini adalah kelompok yang sesat ya, kelompok yang batil. Yang kedua adalah al-mu'attilah, yaitu kelompok yang menolak sifat-sifat itu. Kebalikan dari yang pertama. Karena meyakini Allah tidak sama dengan makhluknya. Maka kalau ada sifat-sifat tertentu yang itu ada kemiripan antara Allah dengan makhluknya, maka ditolak dari sifat-sifat Allah. Ya, misalnya kalau ada sifat yadun, yadullahi fawqa aydihim ya, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Karena tangan ini sifat yang lazim dimiliki oleh makhluk, sementara Allah tidak sama dengan makhluk, maka tangan ini ditolak dari sifat Allah, tidak dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Nah, itu salah satu contohnya ya. Jadi kelompok ini juga batil, kelompok yang sesat, kelompok mu'attilah. Nah, kelompok yang ketiga itu yang disebut dengan madhabul kholaf, yaitu kelompok yang kholaf ya. Kholaf itu secara bahasa adalah berarti yang datang berikutnya. Kemudian secara waktu, kholaf itu adalah masa sesudah abad ketiga Hijriah. Jadi kalau abad pertama, kedua, dan ketiga itu disebut dengan abad salaf ya, atau as-salafus sholih. Sementara abad keempat dan seterusnya itu adalah yaitu kholaf. Itu pendekatan arti secara waktu. Adapun secara istilah biasanya kholaf itu yang ada unsur-unsur penyimpangannya, sedangkan yang salaf itu adalah dari sisi yang unsur lurus atau benarnya. Nah, jadi kalau madhabul kholaf ini dalam memaknai sifat-sifat Allah, mereka ini adalah dengan pendekatan takwil. Jadi takwil itu adalah memalingkan makna yang zahir, makna yang hakiki kepada makna yang marjuh, kepada makna yang tidak nyata. Ya, misalnya memalingkan dari kata-kata yadullahi fawqa aydihim tadi, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, ini yadun diartikan dengan quwwah, kekuatan misalnya. Atau memaknai kursi ya. Jadi wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Nah, ini juga dipalingkan kursi ini dengan makna takwilnya qudratullah, kemampuan Allah.
Itu adalah mazhab khalaf yang itu mentakwilkan sifat-sifat itu. Karena apa? Kalau menisbatkan pengartiannya itu persis sebagaimana apa adanya, khawatirnya itu ada unsur-unsur tasbih dengan makhluknya. Jadi niatnya itu ada unsur tanzih ya. Sama antara mazhab khalaf dan mazhab salaf ini niatnya untuk tanzih, memurnikan, mensucikan Allah dari segala macam sifat-sifat yang negatif ya. Kita lanjut pada yang keempat, yaitu mazhab salaf. Ini adalah mazhab itsbat, al-itsbat, yaitu menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Quran, oleh As-Sunnah, tanpa adanya tahrif ya, tanpa adanya perubahan, tanpa adanya tasbih, tamtsil, tidak ada penyamaan dengan makhluknya, tidak ada ta'til ya, tidak ada tanfi yaitu penolakan, dan juga tidak ada takyif, tidak ada deskripsi. Dalam bingkai firman Allah di surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah dengan sesuatu pun, dan dialah yang maha melihat yang maha mendengar lagi maha melihat ya. Itu adalah paham dari mazhabus salaf. Jadi yang bisa kita pilih apakah pendapat ketiga atau keempat di sini ya, apakah taktil ataukah itsbat. Jadi kalau misalnya firman Allah dalam kaitannya dengan istawa ya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas arsy. Jadi ada kaitan di sini antara kursi dengan arsy. Jadi kalau kursi Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, kemudian di atas langit, di atas kursi itu adalah samudra ya, yang mana jauh antara samudra kedalamannya itu adalah 500 tahun perjalanan. Dan baru di atas samudra, di atas air itu adalah arsy, yang mana wa kana arsyu 'alal ma, arsy Allah itu berada di atas air. Jadi kursi menurut beberapa pendapat daripada kalangan ulama dari salaf, bahwa kursi ini adalah maudhi'u qadamai ar-Rahman, tempatnya dua kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kursi. Sedangkan arsy itu adalah tempat bersemayamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada penisbatan makna seperti itu, tapi tidak ada unsur kita memaknainya itu adalah sebuah ketergantungan. Allah tidak tergantung dengan kursinya, dan Allah tidak tergantung dengan arsy-nya. Itu kita maknai apa adanya. Sehingga dalam masalah istiwa ya, istawa Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy. Apa makna istawa? Itu menurut mazhab khalaf, istawa artinya istaula, berkuasa. Jadi ditakwilkan ya menjadi berkuasa. Sedangkan makna mazhab salaf itu adalah istaqarra. Istaqarra adalah menempati. Menempati seperti itu. Maknanya bagaimana? Kata Imam Malik, al-istiwa'u maklum. Yang namanya menempati atau istiwa itu ada sesuatu yang maklum, mafhum, ma'ruf, yang diketahui oleh kita. Nah, kemudian wal kaifiyatu majhul, sedangkan deskripsinya bagaimana Allah bersemayam di atas arsy itu sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya itu adalah sesuatu yang wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, mempertanyakannya itu adalah sesuatu yang bid'ah, yang mengada-ada. Yang generasi kita dulu tidak pernah menanyakan seperti itu. Nah, jawaban Imam Malik 4 poin ini bisa kita kiaskan kepada sifat-sifat Allah yang lainnya ya. Allah punya kaki, Allah punya tangan dan sebagainya. Ini kita jawab 4 poin seperti itu sudah mencukupi ya. Jadi kalau dalam beberapa riwayat kursi ini adalah sangat luas tadi, meliputi langit dan bumi. Yang mana kalau dikaitkan atau dibandingkan antara besarnya kursi dengan besarnya arsy, kursi itu adalah seperti cincin kecil itu dilemparkan di padang pasir. Arsy itu seperti padang pasirnya, jadi sangat kecil.
Nah, bagaimana kemudian Allah yang bersemayam di atas arsy-Nya itu jauh-jauh lebih dahsyat atau lebih besar daripada singgasananya. Ini hanya gambaran-gambaran, tetapi sekali lagi tidak bisa kita deskripsikan ya. Nah, jadi kalau mereka memberikan tuduhan-tuduhan seperti Ibnu Taimiyah ya, misalnya ada tuduhan Ibnu Taimiyah ini adalah kelompok yang dituduh oleh mereka kelompok Mujassimah. Karena ada riwayat yang menurut mereka ketika menerangkan masalah istiwa ini, Ibnu Taimiyah mempraktekkan bagaimana Allah bersemayam di atas arsy seperti beliau bersemayam di atas singgasana atau di atas mimbar waktu itu. Seperti ini loh. Ini riwayat yang bohong ya. Riwayat yang tidak benar, riwayat yang tidak betul. Itu kalau bahasa kita hoak ya, mengada-ada. Tidak pernah Ibnu Taimiyah mempraktekkan yang seperti itu. Ibnu Taimiyah ini mengikuti madhabus salaf ya, mengikuti kelompok yang keempat ini, yaitu kelompok itsbat, menetapkan, tidak mentakwilkan. Sementara kelompok yang ketiga madhabul khalaf ini diikuti oleh madhab Asy'ariyah. Madhab Asy'ariyah ini adalah madhab yang disusun atau yang dirintis, dibuat oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau adalah seorang tokoh ya, tabi'ut tabi'in, yang mana pada lahirnya itu tahun 270 Hijriah di Basrah. Beliau tidak pernah bertemu dengan Imam Syafi'i. Jadi kalau ada yang mengatakan Imam Syafi'i itu mazhabnya Asy'ari, itu tidak tepat ya. Karena tidak pernah bertemu generasi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini adalah lahir di Gaza tahun 150 Hijriah, meninggal di Mesir tahun 204 Hijriah. Coba, meninggalnya Imam Syafi'i tahun 204 Hijriah di Mesir, lahirnya Abul Hasan Al-Asy'ari ini di Basrah 270. Jadi nggak pernah ketemu antara dua tokoh ini ya. Nah, kalau pengikut-pengikutnya memang banyak ya, pengikut Asy'ariyah ini yang terbesar di dunia sekarang ini akidahnya ya. Namun kalau kita lihat dari sejarah perjalanan pemikiran beliau, ini mengalami 3 fase Abul Hasan Al-Asy'ari ini. Fase yang pertama, selama 40 tahun Abul Hasan Al-Asy'ari ini mengikuti mazhab Mu'tazilah karena mengikuti ayah angkatnya yang bernama Syekh Ali Al-Jubai. Itu orang Mu'tazili ya, dan diikuti oleh putra angkatnya ini Abul Hasan Al-Asy'ari selama 40 tahun. Yang pada akhirnya beliau bertaubat. Selama 15 hari beliau melakukan tafakkur di rumahnya, tidak mau menemui orang, tidak mau keluar. Dia berpikir keras dan akhirnya bertaubat, menyatakan diri keluar dari mazhab Mu'tazilah. Fase pemikiran yang kedua, Abul Hasan Al-Asy'ari ini mengikuti gurunya, yaitu Ibnu Kilab. Yang mana fase yang kedua inilah beliau menggunakan takwil tadi, mazhab khalaf tadi dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sementara fase yang ketiga, fase ketiga ini ditolak oleh kelompok-kelompok mereka, karena yang tersebar luas di kalangan kita Asy'ariyah ini adalah mengikuti fase yang kedua. Sementara fase yang ketiga yang beliau menyatakan diri masuk pada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tanpa mentakwilkan sifat-sifat itu ya, itu tidak diakui. Dalam bukunya beliau Al-Ibanah an Ushulid Diyanah, itu dikatakan buku ini adalah palsu. Buku yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari ini itu tidak diakui, ditulis oleh beliau. Nah, di dalam buku ini diakui beliau menyatakan mundur dari mazhab takwil, mazhab khalaf ini, dan mengikuti mazhab itsbat dalam bab nama-nama dan sifat Allah. Tapi ini tidak diakui. Yang tersebar luas di kalangan kita, mayoritas seluruh dunia, itu adalah fase pemikiran yang kedua, yaitu dalam bab takwil itu, dalam bab mazhab khalaf itu. Ini yang tersebar luas di kalangan kita ya, yang masing-masing saya katakan, kalau menurut saya secara pribadi, bahwa perbedaannya ini adalah dalam hal yang menurut persepsi saya itu tidak sampai pada masalah usulul akidah ya, masalah yang mungkin furu'ul akidah ya. Karena tujuannya sama, yaitu tanzih tadi ya, mensucikan Allah Ta'ala, tapi dengan pendekatan yang berbeda.
antara pendekatan takwil atau pendekatan yang isbat tadi. Tujuannya adalah memurnikan Allah Ta'ala, membersihkannya dari segala macam kekurangan, dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang negatif dari Allah Ta'ala. Ini sekilas tentang masalah sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada perbedaan di kalangan mazhab-mazhab kaum muslimin. Ya, kita bisa memilihnya, ya bisa kita pilih. Kalau saya memilih yang mazhabus salaf tadi, yaitu mazhabu isbat. Karena ketika kita ingin menetapkan, mengimani apa-apa yang disebutkan dalam sifat-sifat Allah, tentunya kita kembalikan kepada dalil-dalilnya, yaitu dalil yang ada di dalam Al-Quran seperti apa, dalil dalam hadis seperti apa, ya. Kemudian kita imani apa adanya tanpa melakukan deskripsi, kemudian tidak ada ta'til, tidak ada penolakan, tidak ada tasbihnya, penyamaan dengan makhluknya, dan juga tidak ada tahrifnya. Nah, tahrif ini, ya, jadi kalau ada kemiripan, ini pendapat saya pribadi, ya, ada kemiripan dalam hal antara tahrif dan takwil ini. Kalau tahrif yang sebenarnya itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Mereka mentahrif, merubah dari al-ilah menjadi lata, dari al-manan menjadi manat, dari al-aziz menjadi al-uzza. Itu tahrif menurut dulu orang-orang jahiliyah, ya, yang kemudian itu dijadikan nama-nama untuk berhala-berhala mereka itu. Nah, apakah tahrif itu sama dengan takwil? Allahu alam. Ini hanya pendapat secara pribadi dan bisa jadi salah, ya. Jadi sebisa mungkin kita bertujuan untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Ta'ala secara totalitas, ya, dan kita jauhi dari segala macam bentuk-bentuk kesyirikan, terutama dalam hal kesyirikan dalam bab uluhiyah ataukah rububiyah ataukah dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini kita jauhi sejauh-jauhnya, ya, untuk memurnikan tauhid kita yang seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua tema yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Adapun tema-tema yang lain misalnya dalam hal perbuatan manusia, ya, perbuatan manusia insya Allah secara umum sudah kita fahami ada dua kelompok besar dan ada satu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, dua kelompok yang berbeda bertentangan antara Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah ini meyakini kita sebagai manusia itu totalitas 100% mengikuti kehendak Allah, tidak ada kehendak manusia sama sekali. Qadariyah kebalikannya, manusia totalitas punya kehendak, totalitas 100%. Dan tidak ada campur tangan Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah moderat pertengahan di antara dua kelompok ini. Di satu sisi mereka meyakini manusia adalah makhluk yang mujbar, yang terpaksa, tidak punya pilihan. Tapi pada saat yang lain dia adalah makhluk yang mukhayyar, punya pilihan. Kita sudah hati-hati berjalan, ya, naik kendaraan di sebelah kiri, tapi ternyata masih ditabrak dari belakang. Nah, itu sudah mujbar, kita sakit, tidak ada pilihan, harus kita sabar dalam menghadapinya. Iman serta kekafiran itu masuk pada ikhtiar kita, ya, pilihan kita. Tidak masuk pada mujbar, tapi masuk pada pilihan kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin silahkan dia beriman, barang siapa yang ingin silahkan kufur. Nah, itu adalah pilihan kita. Kalau kita berada di persimpangan, kita ditunjukkan ada papan nama, kalau ke kiri sampai ke jurang, ke api, ke tempat yang berbahaya, kalau ke kanan ke taman yang indah, ke tempat yang membahagiakan, ke tempat yang rindang dan sebagainya. Ternyata kita masih pilih jalur yang belok kiri, kemudian kita mendapat bahaya. Jangan salahkan kecuali pada diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita semua, mendapatkan hidayah untuk kita semua, dan memberikan supaya kita istiqomah di jalan kebenaran sampai kita menghadap Allah dalam keadaan yang husnul khatimah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.